Pernah gak sih lo lagi scroll Instagram, TikTok, atau lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba lo kepikiran, kayaknya gue ketinggalan deh. Ngeliat temen-temen lo yang udah masuk kuliah, udah masuk PTN impian, udah dapet kerjaan, udah punya penghasilan. Rasanya tuh kayak bingung gitu. Soalnya lo ngeliat diri lo sendiri tuh kayak masih cari kuliahan, masih bingung mau ambil jurusan apa, lo gak punya passion dalam hal itu, lo gak punya skill dalam hal ini gitu. Dan mungkin sebenarnya lo bertanya-tanya, sebenarnya tujuan hidup gue tuh apa sih? Jujur, banyak teman-teman gue yang posisinya juga sama kayak gitu. Bahkan sekarang di umur gue yang 18 tahun pun, sometimes gue merasa seperti itu. Di umur 18 ini gue ngerasa umur 18 itu cukup aneh, karena di satu sisi kita masih muda banget, dan di sisi lain, semua orang tuh rasanya berharap kita tuh udah tahu apa yang bakal kita lakuin ke depannya, berharap kita udah nemuin jalan hidup kita sendiri. Setelah lulus sekolah, pertanyaannya jujur udah mulai berubah. Dulu mungkin ditanya kayak, besok sekolah nggak? Besok mapel apa? Tapi mungkin sekarang udah berbeda. Mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Nanti kalau udah kerja mau kerja apa? Kalau misalkan kita emang belum punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tuh kadang ngerasa ada yang salah sama kita. Padahal mungkin emang sebenarnya kita emang belum tahu gitu. Dan menurut gue itu normal, itu sangat normal banget. Salah satu hal yang bikin perasaannya jadi makin kuat itu adalah sosial media. Karena di sosial media kita bisa lihat pencapaian orang-orang, kita bisa lihat kehidupan orang lain juga seperti apa. Dan itu yang bikin diri kita sendiri tuh jadi minder. Ngeliat orang yang udah punya mobil, udah bisa invest, udah punya emas, udah punya tabungan, udah punya kuliahan. Rasanya tuh kayak, gue kapan ya? Tapi mungkin ada satu hal yang emang sering banget kita lupain. Kita selalu ngebanding-bandingin hidup kita yang kita tahu 100% dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di sosmed. Let's say itu cuman 1% mereka. Dan itu pencapaiannya mereka. Kita tuh nggak tahu apa yang mereka alami di belakang, apa yang mereka alami sebelumnya. Dan kita tuh cuma lihat hasilnya aja. Dan salah satu hal itu yang bikin kita tuh ngerasa hidup kita tuh kurang, dan kita ngerasa ketinggalan. Kadang pressure juga datang dari teman-teman kita. Kita ngeliat teman-teman dekat kita udah mulai kerja, udah mulai sibuk sama kuliahan, udah mulai dapat uang. Belum lagi misalkan kalau keluarga pengen tahu arah tujuan hidup kita tuh mau kayak gimana. Sebenarnya gue yakin mereka tuh cuma pengen tahu kita mau kemana. Tapi ketika kita belum punya jawabannya, kadang pertanyaan mau kuliah di mana aja tuh berat banget. Dan gue rasa kayak gini tuh adalah fase beberapa orang. Pasti banyak juga kok dari umur 17, 18, 19, 20 yang ngerasa hal yang sama kayak gini. Gue pribadi juga banyak hal yang gue suka banget. Kayak musik, kayak acting, entertainment, content creating, creative business, dan communicate. Tapi ternyata punya banyak passion itu malah jadinya kita bingung sendiri. Karena gimana ya, kita jadi kayak punya banyak pilihan gitu loh. Kadang gue mikir kayaknya kalau misalkan gue masuk musik, gimana deh kreatif bisnisnya, gimana deh kontennya. Dan sebaliknya, kalau misalkan gue masuk kreatif bisnis, gimana ya kontennya, gimana ya nanti gue di musik kayak gimana. Apa kalau misalkan gue masuk kreatif bisnis, emangnya gue gak akan nyesel sama diri gue sendiri. Semakin kita mikirin hal itu, semakin besar juga kemungkinan yang emang bakal terjadi. Dari situ gue mulai sadar sama satu hal. Kita nggak harus mengetahui semua dan seluruh jalan kita sampai ke depan itu bakalan kayak gimana. Gak perlu sampai kayak, lo atur deh sampai 40 tahun ke depan kayak gimana, lo tahu deh sampai 30 tahun ke depan, sampai 35 tuh harus kayak apa gitu kan. Yang lo harus tahu sekarang tuh cuma satu. Langkah lo ke depan itu bakal seperti apa. Dan dulu pas SMA awal gue mikir kalau misalkan umur 18 itu gue harus punya pencapaian. Pokoknya gue umur 18 tuh harus punya tujuan yang jelas. Tapi sebenarnya setelah gue menginjak umur 18 tahun ini, gue ngerasa kayaknya jalanin aja deh. Gue ngerasa juga kalau misalkan umur 18 ini adalah waktunya untuk mencoba. Coba hal baru, pekerjaan, coba masuk ke lingkungan baru juga, atau bahkan coba hal yang ternyata tuh nggak cocok buat lo. Karena kita nggak pernah tahu apa yang nggak cocok dan apa yang cocok buat kita kalau misalkan kita nggak pernah nyoba. Menurut gue, gagal di umur 18 tahun itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ada orang yang 18 tahun tuh sudah tahu mau menjadi apa. Ada juga yang di umur 25, ada juga yang di umur 30, ada juga yang di umur 35, dan semuanya itu tetap valid kok. Karena hidup menurut gue bukan lomba yang garis finishnya itu di satu titik yang sama. Kalau misalkan temen lo udah mulai ke suatu tempat itu lebih dulu, bukan berarti emang lo kalah, tapi lihat usahanya. Lihat seberapa mereka berjuang, lihat juga mereka mulai dari kapan. Dan mungkin emang di saat kondisinya lo lagi
gagal, lagi nggak bisa, itu emang waktunya aja lagi berbeda. Jadi stop nganggep kalau misalkan hidup itu tuh perlombaan. Karena kalau misalkan lo selalu ngeliat ke samping, lo lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, lo bakal lupa sama jalan lo yang ada di depan. Kalau ternyata lo nemuin hal yang lebih cocok buat lo ya, lo boleh kok ngubah arah. To be honest, gue juga bikin video ini bukan karena gue udah menemukan jawabannya. Gue juga masih bingung, gue juga masih labil, dan gue juga masih punya rasa takut masa depan itu bakal kayak gimana. Tapi mungkin kita nggak perlu nunggu sampai bener-bener beres biar hidup kita tuh ngerasa cukup. Kita juga bisa belajar sambil nyari tahu. Karena kalau misalkan kita nunggu sampai 100%, kita nggak akan pernah mulai. Jadi kalau misalkan sekarang umur lo 17, 18, 19, 20, dan lo ngerasa ketinggalan, lo tuh nggak ketinggalan, lo juga nggak terlambat, dan hidup lo tuh nggak gagal. Lo tuh emang belum aja gitu, belum sempet di tempat yang emang lo pengen gitu. Dan itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Lo nggak harus punya semuanya sekarang, lo juga nggak harus tahu masa depan sampai 40 tahun, 30 tahun ke depan itu bakal kayak gimana. Intinya fokus aja sama satu langkah berikutnya yang bakal lo jalanin. Karena mungkin, beberapa tahun ke depan di saat lo udah ngelewatin fase ini, lo tuh bakal ngeliat diri lo yang sekarang itu kayak, wah ternyata bener ya, gue tuh nggak ketinggalan. Oh ternyata bener ya, itu tuh cuman fase yang emang lewat, sekedar lewat aja. Dan kalau misalkan lo yang nonton juga ada di fase itu, kita sama-sama nyari tahu kok. Kita juga sama-sama masih belajar. Dan sama-sama masih bertumbuh. So, take your time aja, santai aja anjir. Kayak dikejar apa.